lapang yang datang langsung ke sini seperti Mas Gilang itu menurut jenengan gimana? Biasanya tahun niku tane pripun nggih? Pernah ke iki ngenek memang tane niku ya alhamdulillah kok cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, belajar bertani, terutama bertani cabai itu bisa dari mana saja. Terutama kalau di sini kita bisa belajar dari sebuah toko pertanian gitu. Nah, salah satu tempat belanja kebutuhan pertanian yang menyuguhkan pengalaman belanja yang memuaskan adalah toko pertanian Muara Seneng karena memiliki banyak sekali kelebihan. Salah satunya adalah adanya petugas lapang yang langsung datang ke lahan petani untuk bisa konsultasi secara gratis. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu petani. Ini langganan dari toko pertanian Muara Seneng sudah lama dan beliau merasa sangat terbantu dengan adanya petugas lapang dari Muara Seneng dan bagaimana hasil tanamannya bisa dilihat sendiri di sini bagaimana pertumbuhan tanamannya yang istimewa, tinggi-tinggi dan untuk hasil panennya pun juga alhamdulillah cukup memuaskan. Nah, untuk terlebih lanjut kira-kira perawatan kemudian bagaimana testimoni beliau terkait dengan adanya toko pertanian Muara Seneng. Simak video kali ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, sahabat Senang Tani, di hadapan saya sudah ada petani pemilik lahan yang juga merawat lahan ini. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan perawatan lengkap yang dilakukan di lahan ini. Kenapa kok bisa menghasilkan tanaman yang seistimewa ini gitu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri dulu. Nama kula Rucit, alamat Nariban Progowati. Nggih, Pak Rucit nggih panggilannya nggih. Jadi saat ini saya bersama dengan Pak Rucit dari Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang nih sahabat Senang Tani. Ini tanam cabai berapa begi nih Pak? 4,5. 4,5 begi. 4,5 begi berarti sekitar 2.000 nggih Pak nggih. Sekitar 2.000 tanaman nih sahabat Senang Tani dan ini untuk jenisnya apa nih Pak? Kitavi. Dan kalau untuk menanam cabai gitu jenengan memang sudah lama nggih atau baru akhir-akhir ini ngoten Pak? Pun ganggu sudah lama. Sudah lama nggih? Sudah lama. Kira-kira berapa tahun nih Pak? 5 tahunan. Oh, sudah 5 tahun. 5 tahunan. Nggih, tapi memang untuk sistem tanamnya memang sering ditumpang sari ngoten nggih Pak nggih? Sering ya. Sering. Kalau ini sebelumnya sama tanaman apa nih Pak? Gambas. Ini kebetulan gambasnya sudah habis nggih Pak? Sudah habis ya. Jadi sekarang ini tinggal cabai merah keriting dan juga cabai rawit Kitavi. Ini sudah petikan keberapa nih Pak? 3 kali. 3 kali. Dapat berapa kemarin Pak? 17 kilo. 17. Ya. Berarti masih awal-awal ya Pak? Masih awal-awal dan alhamdulillahnya juga tanamannya pertumbuhannya ini cukup bagus dan pembentukan buahnya pun juga cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah alhamdulillah. Dapat harga berapa kemarin terakhir Pak? 37. 37. Ya. Alhamdulillah ya Pak sudah lumayan untuk harganya sendiri dan semoga kedepannya panennya makin banyak. Amin. Harganya pun dapat yang memuaskan. Amin. Ya, Pak. Nah, kalau melihat-lihat dari kondisi tanamannya ini memang pertumbuhannya istimewa nggih Pak. Nah, mungkin kalau dari jenengan sendiri itu ada pengaruhnya dari jenisnya atau mungkin full memang dari perawatannya ngoten Pak? Dua-duanya toh Mbak? Dua-duanya. Enggak masalah apa? Bibitnya enggak masalah, perawatannya dua-duanya seimbang lah. Nggih, seimbang nggih Pak. Jadi tidak melulu tanaman yang bagus itu dari varietasnya yang berkualitas, tapi memang untuk perawatannya pun juga harus diimbangi. Ya. Jadi untuk menghasilkan tanaman yang seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan dari jenisnya saja, varietasnya saja gitu ya Pak. Nah, kalau untuk Kitavi ini Pak, Kitavi sudah beberapa kali menanam? 3 kali. 3 kali ini ya? 3 kali ini. Sudah lumayan sering. Nah, itu kenapa kok memilih menanam Kitavi lagi Pak? Tahan layu. Pateke nggih mboten patek men koliane lah mboten. Nggih. Lagi tahan patek. Nggih. Kalau dibandingkan dengan jenis lain seperti Burga ngaten Pak. Aku kula seneng Kitavi ne. Teh pripun niku Pak? Akhirnya niki dari segi layu dan patek lebih aman. Lebih aman ya lebih aman. Jadi memang sudah 3 kali menanam beliau ini dan menurut beliau untuk dari segi serangan patek, serangan layu ini lebih aman dibandingkan jenis yang lain ngaten nggih Pak. Jadi sekarang memilih untuk menanam Kitavi lagi. Nah, kalau dari segi benihnya kan sudah dipilih yang berkualitas ya Pak. Nah, kemudian kalau untuk perawatan nih untuk bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini gitu dari awal gimana Pak itu? Maksudnya dari olahan lahan. Ya ditanggul dulu ya Mbak ya, ditanggul dikasih
rabuk, baru diaduk, baru ditutup pulsa. Nggih. Kemudian untuk pupuk dasarnya pakai apa itu, Pak? Ponska sama Vertipos. Ponska sama Vertipos. Rabuk kandang. Sama pupuk kandang Iya. kambing ya, Pak? Iya, kambing. Nggih. Kemudian itu dicampur atau ditaruh di tengah ngaten, Pak? Taruh di tengah. Taruh di tengah, Iya, ditutup ngaten. ditutup ya. Nah, itu udah pendiaman lahan berapa hari ngaten mboten? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Nggih. Ditutup plastik, didiamkan sekitar 5 hari. 5 hari baru Kemudian ditanam. ditanam. Iya. Untuk penanamannya ini berarti cabai keritingnya dulu ya, Pak? Nggih. Keriting sama gambas. Sama kemarin. gambas. Iya, iya. Gambas, kemudian Baru vitaminnya dimasukkan. baru rawitnya. Iya. Selang berapa hari itu, Pak? Sekitar seminggu. Seminggu. Iya, Oke. seminggu lah. Jadi gambasnya sudah mulai lumayan tumbuh ya, Pak? Iya, iya. Baru ditanam cabai rawitnya gitu. Iya. Jadi ini awalnya itu tumpang sari 3 tanaman nih sahabat Seneng Tani. Jadi kemarin ada gambas, kemudian ada cabai merah keriting, dan juga ada cabai rawit gitu. Tapi sekarang memang yang tersisa hanya cabai merah keriting dan rawitnya. Iya. Kemudian Pak, untuk setelah tadi penanaman, untuk kocor di awal itu pakai apa aja? Kalsium sama itu Mbak, Power Soil, MKP itu. Kalsiumnya pakai apa itu? Kalha. Kalha gitu. Iya, kalha. Itu berapa hari sekali Pak kocornya? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Jadi dicampur antara kalha, power soil, Power Soil, sama ya MPKG. kali NPKG di Nggih. awal. Jadi dicampur ketika itu seminggu sekali ya Pak. Iya, Nggih. seminggu sekali. Ya itu sampai tanaman kira-kira umur berapa gitu Pak? 50 hari. 50 hari. Iya. Berarti untuk kocornya berhenti di 50 hari ya Pak? Iya. Nggih. Untuk sekarang sudah tidak nih Pak? Enggak pernah dicor lagi. Nggih. Berarti fokusnya sekarang di spray. Di spray, ya. Nggih. Kalau untuk spray dari awal itu pakai apa Pak? Narador sama itu Sumo, Clarasep, cuman itu. Cuma itu? Iya, cuma itu. Dari awal Dari awal sampai sekarang. Oh, sama. Iya. Berarti untuk bubuk buah, bubuk daun ngaten Belum masuk. belum. Belum masuk. Wah, nggih. Jadi lumayan cukup menarik di sini ya, karena untuk penyepraiannya ini memang hanya fokus di insektisida dan fungisida nggih Pak. Nggih, Nggih. pakai Narador itu imidacloprid untuk kutu-kutuan, kemudian Mancozeb nggih Pak. Nggih. Mancozeb, kemudian pakai Sumo untuk Iya. ulat nggih Pak. Nggih, Nggih. alat buah. Alat buah Alat untuk buah. ulat gitu. Jadi memang fokusnya hanya di insek dan juga fungisidanya, dan itu pun mboten gantos-gantos yang Boten. sampai sekarang. Niku ngono nih. Bungkusnya teng dan tampungan niku wonten pinten niku. Iya, sampai sekarang berarti semprotnya pakai 3 itu. Iya. Berapa hari sekali itu, Pak? 4 kali sehari. 4 hari Nggih, sekali 4 ya. kali sekali. Nah itu untuk penyepraiannya itu rutin, kemudian untuk bahan yang digunakan cukup sederhana, hanya insektisida dan fungisida tanpa penambahan pupuk buah dan juga pupuk daun. Tapi bisa dilihat sendiri bagaimana pertumbuhan yang sangat maksimal di sini. Jadi memang kalau untuk pertumbuhan awal ini mungkin memang fokusnya karena dikocor dengan maksimal, jadi pertumbuhannya ini bisa seistimewa ini sampai saat ini gitu. Jadi karena di awal ini sudah menggunakan kalha ya Pak. Nggih. Kalha, kemudian power soil dicampur dengan NPK nggih Pak. Nggih. NPK, nah itu memang kombinasi berbagai macam unsur hara yang sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan tanaman gitu sampai saat ini gitu. Kalau untuk cokol ngaten dereng ya Pak? Dereng. Nggih, berarti memang fokus untuk pemberian nutrisinya itu hanya di kocor awal ngaten Awal, Pak? iya, Nggih. iya. Berarti untuk kocor di awal itu fokusnya di gambas atau semua dikocor? Semua dikocor. Semua dikocor. Semua lubang tanam. Iya, nggih, semua Pak? lubang tanam dikocor. Oh, oke. Jadi kalau di awal itu karena tumpang sari 3 tanaman, tapi untuk pemberian nutrisinya ini memang di semua lubang tanam masing-masing itu dikocorkan dengan nutrisinya gitu. Nah, menurut jenengan Pak, dari hasil penggunaan kalsium, kemudian asam humat dicampur dengan NPK tadi, hasilnya di tanaman ngaten pripun Pak? Ya alhamdulillah saing itu. Saing nggih. Nggih. Saing. Nggih. Saingnya dari apa gitu Pak? Mungkin dari pertumbuhannya pripun ngaten? Nggih, pertumbuhannya boten kentrak to, Mbak. Lah wonten iso tanaman ngagem kentrak rin pinten-pinten nembe bekas ijo ngoten. Nggih. Niki alhamdulillah boten niki. Oh, oke. Nah, itu mulai kocor pertama itu berapa hari setelah tanam nih, Pak? 10 hari. 10 hari. 10 hari. Oh, ya berarti untuk perbedaannya memang tanaman ini bisa langsung adaptasi yang tadi Iya, Pak, iya, bisa iya. langsung tumbuh dengan maksimal gitu tanpa adanya stres. Jadi biasanya kalau menanam cabai itu ada fase di mana setelah tanam tanamannya itu stres ngerti ya Pak? Iya. Kalau sini kentrok tadi Bapak bilangnya, jadi pertumbuhannya kurang maksimal, kemudian daunnya itu tidak cepat hijau gitu. Tapi di sini alhamdulillahnya bisa
tumbuh dengan maksimal mulai dari setelah tanam ngoten Iya, ya Pak. iya, iya. Nggih. Nah, kemudian kalau untuk pembentukan buahnya ngoten pripun menurut jenengan? Ya pengaruh niku. Nggih, jadi pembentukan buahnya lebih bagus ngoten Lebih ya, Pak? bagus, Nggih, nggih. lebih lebat. Kemudian Nggih. terutama kalau penggunaan kalsium itu buahnya lebih keras nggih Pak? Lebih, Nggih. nggih. Lebih keras, kemudian Lebih kokoh. kokoh, dari segi batangnya lebih kokoh, dan apalagi akhir ini sering kendala angin ya Pak. Nggih. Angin Nggih. besar gitu, jadi dari segi kekuatan tanaman ini bisa lebih menunjang kalau dengan penggunaan kalsium secara rutin gitu. Tapi kemarin sempat ada yang tumbang buatan Pak kena angin besar itu. Ada 3 pohon apa berapa itu? 3, oke. 3 pohon karena saking kencangnya Nggih, nih Pak nggih, nggih. anginnya. Tapi alhamdulillahnya mayoritas masih aman Masih gitu aman. sampai saat ini. Pembentukan buahnya juga cukup maksimal gitu. Kalau rontok bunga anten mboten Pak mriki? Ya wonten setunggal kalih mboten kathah. Mboten parah Ya nggih, Pak? lumrah lah. Nggih, lumrah. Nggih. Nggih. Terlalu kencang anginnya tuh, Mbak. Nggih, jadi memang wajar ya Pak Nggih, dengan wajar, kondisi angin yang Angin cukup yang- besar nggih. untuk kerontokan bunga ini memang di sini masih di batas wajar gitu. Tapi dari segi buah jadinya ini bisa tetap maksimal gitu. Nggih. Kalau untuk penggunaan Narador kemudian tadi ya Pak fungisida, insektisida tadi memang tidak pernah ganti-ganti, itu kenapa gitu Kak dengan memilih selalu menggunakan Narador gitu? Niku nganu nggih, Pak nggih. Kecocokan obat kok nggih niku nggih, jodohan obat lah ngoten. Oke. Nah, kula senenge niku teng Narador kalih Somo kalih resep niku. Oh nggih, berarti memang merasa sudah cocok. Nggih, sudah cocok, nggih. Jadi itu terus yang digunakan dan itu pun juga berarti cukup hemat ya Pak. Nggih, Nggih. cukup hemat. Cukup hemat tanpa ada tambahan bahan lain karena memang merasa sudah bagus untuk Mampu untuk mengatasi nggih, mampu penyakit. mengatasi nggih Pak nggih. Jadi sudah hasilnya sudah dirasakan jadi merasa cocok dan jadi beliau tidak ganti-ganti gitu ke obat-obatan yang lain ngoten nggih Pak. Iya. Kalau untuk belanjanya itu jenengan sering di Muara Seneng ya Pak? Nggih, demara seneng nggih. Sudah lama langganannya Pak? Wah, pun dangu. Udah lama. Gimana Pak menurut jenengan dari segi pelayanan Muara Seneng gitu? Nggih, saya seneng guyon. Sopan tapi. Nggih. Pelayanannya ramah gitu Pak? Nggih, ramah, nggih. Ramah, suka Nggih. bercanda Iya, tapi tetap bercanda, sopan. tetap sopan, iya. Oke, kalau dari ini Pak kan ada petugas lapang yang datang langsung ke sini seperti Mas Gilang Iya. itu menurut jenengan gimana? Ya seneng to niku tane pripun nggih. Pernah ke iki ngeneke mengoten niku. Ya alhamdulillah kok cocok. Oke, berarti cukup membantu. Nggih, ya, cukup Pak? membantu, nggih. Cukup membantu. Jadi kalau semisal tanya-tanya gitu langsung bisa disarankan pakai Iya, ini, pakai ini. iya. Dan alhamdulillahnya apa yang disarankan itu pun cocok nih Pak. Masuk, iya. Masuk gitu. Iya. Jadi merasa cukup terbantu ya Pak Iya, berarti. iya. Jadi merasa cukup terbantu dengan adanya tugas lapang dari Muara Seneng gitu. Karena memang untuk toko-toko lain mungkin belum ada ya Pak ya, untuk Belum ada. tugas lapang seperti di Muara Seneng Pertanian gitu. Jadi salah satu kelebihan dari toko pertanian Muara Seneng itu adalah dengan adanya petugas lapang yang datang langsung gitu ke lahan petani untuk bisa konsultasi langsung secara gratis ya Pak nggih. Nggih. Jadi kalau kita belanja di toko itu bisa langsung didatangi oleh petugas lapangnya, kira-kira ini ada kendala apa gitu, langsung bisa dibantu, diberi saran gitu. Survei, ya. Survei ya Pak Iya, nggih. nggih. Dan itu juga sangat membantu gitu untuk para petani terutama untuk menghadapi ya cuaca ekstrim Ekstrim, seperti ya. ini. Banyak kendala, kemudian apa yang dibutuhkan tanaman itu pun bisa dikonsultasikan juga gitu oleh dengan petugas lapangnya gitu ya Pak. Nggih. Ya terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman. Nggih. Nah, semoga ini panennya makin Amin. berkah berlimpah dan Amin. dapat harga yang memuaskan ya Pak. Amin. Nggih. Oke. Nah mungkin cukup sekian video kali ini sahabat Seneng Tani. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perawatan dari awal sampai akhir, cukup sederhana tapi yang jelas kita harus mengimbangi antara pemilihan benih yang berkualitas dengan perawatan yang juga harus tetap dimaksimalkan gitu. Dan jangan lupa sekarang pun banyak sekali memang toko pertanian yang beredar gitu, tapi sebaiknya memang belanja itu memilih yang tempatnya sudah terbukti orinya, sudah terbukti kualitasnya, dan tentunya ada petugas lapang yang siap membantu gitu. Salah satunya adalah dari toko pertanian Muara Seneng. Malah seneng. Oke, nah mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sun, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.